hanya setara dengan cerita-cerita dongeng, cerita legenda, dan mitos. Hanya itu kualifikasinya, dia tidak bisa diklasifikasikan kepada tulisan akademis, nggak bisa. Tulisan jurnalistik juga nggak bisa, karena nggak ada orang bikin tulisan tanpa narasumber yang jelas kayak Bible begitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian ya, jadi yang membedakan kitab Kristen ini dengan dongeng, legenda, dan mitos itu ya hanya satu ya, yaitu yang namanya Kristen dan agama-agama pagan yang lain, mereka hanyalah terlembagakan ya, alias terorganisir. Jadi ada sekelompok orang yang melestarikan pengajaran-pengajaran itu, cerita karangan-karangan tentang kisah Yesus, tentang kisah hidupnya dan seterusnya itu, maka sampai hari ini dia masih lestari begitu. Nah, maka oleh sebab itu, karena kualitasnya secara dengan dongeng, maka semua klaim-klaim teologis kekristenan tentang Tuhan jadi manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, maupun tentang penyaliban, kualitasnya hanya sama dengan cerita-cerita dongeng begitu, warga desa. Ya, sekian, terima kasih. Oke, assalamualaikum Kurundaku, Bang Juma. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya monitor dulu. Enggak ikut tadi. Silakan. Ya, saya nambah sedikit aja, Bang. Oh ya, sebentar. Ya, oke. Oke, saya nambah sedikit dulu Bunda Nora. Jadi begini, memang dalam dunia kekristenan itu terjadi falesis ya, atau ada falasio di situ. Ketika dia mencoba menarasikan ayat per ayat, memang ada falasio di situ ya. Contoh tadi yang dikatakan Bang siapa tadi ya, Bang Waga siapa di atas itu ya, menarasikan Matius 28 19-20 sebagai amanat agung. Di sini Anda harus pahami ya, Bible itu terdiri dari dua perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru itu menggenapi apa yang ada dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus dinubuatkan sebagai Tuhan? Ya, oke, kita tarik tadi ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sini kalau abang pelajari baik-baik ya, di sini Yesus itu mengajarkan konsep baptisan. Ya, kenapa saya katakan terjadi falasio kepada Anda dan teman-teman Kristen yang lain memahami ayat ini? Di sini Yesus mengajarkan konsep baptisan, bukan mengajarkan konsep ketuhanan. Ya, konsep ketuhanan Yesus jelas. Ya, Markus 12 ayat yang ke-29 menggenapi nubuatan Ulangan 6 ayat 4. Zema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ahad. Ya, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama. Ya, dengarlah hai orang Israel, hukum yang terutama, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jelas ya. Jadi konsep yang diajarkan oleh Yesus, konsep ketuhanan, yaitu tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Sementara di Matius 28 ayat 19 dan 20 ini konsep baptisan. Anda falasio, Anda falasis di sini. Anda pikir ini Tuhan, Yesus mengajarkan konsep ketuhanan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat seperti yang Anda bilang. Padahal Yesus mengajar konsep tauhid, Markus 12 ayat 29. Sementara di Matius 28 19 20 ini adalah konsep ya baptisan. Itu yang perlu Anda garis bawahi Bang warga ya. Nah, terus kenapa saya katakan terjadi falasio ya? Karena Anda lebih mengedepankan dogma dan doktrin daripada akal sehat. Dan kalau kita korek lagi lebih jauh, Matius 28 19 20 ya. Ini bahkan profesor-profesor perjanjian baru ya, peraih Nobel seperti Hugh J. Schonfield 1959 dalam salah satu bukunya ya, History Bible itu The New Testament halaman 124, dia katakan begini, Matius 28 ayat itu hanya sampai ayat ke-15. Endingnya sampai di situ. 16-20 itu ayat tambahan untuk memperkuat teori Tritunggal sama yang terjadi di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu. Itu yang kita pahami. Sebentar kalau Anda pelajari Bible, Anda harus pelajari dulu latar belakang ayat itu, makna dan tujuan. Nah, kalau kita belajar ya di Matius 28 19 20, di sini Yesus pun mengajar untuk menjadi muridnya, bukan menjadi penyembahnya. Nah, di sini terjadi persis kepada Anda.
Yesus mengajar ini supaya menyuruh muridnya menjadikan muridnya menyebarkan atau melakukan syiar itu, katakan bahwa Yesus itu adalah guru mereka gitu. Bukan sembala Yesus, bukan, tapi Yesus menyuruh agar murid-muridnya mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan guru. Seperti di Yohanes 13 ayat 13. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi di sini Yesus mengajar itu bukan menjadi penyembah dia. Ingat, yang perlu Anda pelajari begini, apakah nubuatan dalam perjanjian lama itu mengatakan Yesus datang sebagai Tuhan? Kan tidak. Dalam Yeremia 28 ayat 9, Yesus dinubuatkan datang sebagai manusia, datang sebagai utusan. Justru yang antikristus itu Anda, seperti di 2 Yohanes 1 ayat 7 itu. Yesus datang bukan sebagai Tuhan. Yesus datang itu sebagai manusia, dan antikristuslah yang mengatakan bahwa Yesus datang sebagai Tuhan. Ini perlu Anda pahami bersama. Kita pahami bersama bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Karena tidak ada satupun nubuatan dalam perjanjian lama bahwa Yesus itu Tuhan. Yang ada Yesus itu manusia. Nah, itu perlu kita pahami ya, terutama Bang Waga ya. Jadi tolong Bang Waga pelajari baik-baik ya. Jangan karena doktrin dogma sudah mengalahkan akal sehat Anda. Itu. Kenapa saya mualaf? Karena saya mengkaji semua. Itu. Terutama dari segi epistemologinya itu. Jadi kalau Abang belajar Matius 28, 19, 20, Abang lihat dulu ini ya, lihat dulu, perhatikan baik-baiknya. Di sini Yesus mengajar untuk menjadi muridnya, bukan menjadi penyembahnya, itu satu. Itu yang perlu Abang pahami. Dan di sini yang diajar Yesus dalam Matius 28, 19, 20 ini adalah konsep ya, konsep baptisan, bukan konsep ketuhanan. Itu yang perlu Abang pahami. Kenapa terjadi falasio ya? Karena Abang mengutamakan dogma, doktrin yang turun-temurun diajar oleh gereja, bukan melalui studi ilmiah. Mesti Abang berpikir kritis tuh. Jangan langsung ini terima karena dogma. Tidak seperti itu. Oke, mungkin lanjut Host, silakan. Oke, sebentar sebelum lanjutkan saya sapa tamu dulu ya. Junta, selamat malam. Agama apa? Junta, selamat malam. Agama apa? Dulu nah. Ibu Trive, selamat malam. Agama apa, Ibu? Ibu, buka mute-nya, Ibu. Ibu Tri, selamat malam. Agama apa? Ibu Tri, selamat malam. Agama apa? Agama Kristen. Kristen itu. Kristen. Oke. Kristen yang Ibu Nora siap. Ya. Oke, kita kembalikan ke abang kita ya. Warga, silakan tanggapin nanti dilanjut sama Bang Zuma. Bang Zuma monitor abangku. Ya. Silakan. Ya, silakan warga ditanggapin. Ya, terima kasih Kak Nora. Ya, jadi kalau Bang Tukang Daging menyatakan bahwa saya kurang paham dengan narasi, sekali lagi saya katakan itu persepsi dia dan saya tidak dia bebas bernarasi, saya pun tidak ambil pusing dengan hal itu. Kemudian dalam kalau dikatakan siapa tadi yang menyatakan Bang Goto ya, Bang Jagoto ini ya, Nias kayaknya. Ya Bang Jagoto bahwa itu mungkin dalam persepsi Abang itu mengajarkan tentang baptisan. Itu terserah Abang sih sedang mau mengatakan itu apa ya. Tetapi bagi kami ini adalah amanat agung. Amanat agung bagi seluruh umat Kristen. Amanat agung bagi pada saat ini konteksnya Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini konteksnya kepada semua murid-murid Yesus, kepada semua yang dikatakan sebagai rasul, inilah yang sedang diperintahkan kepada mereka sebelum Yesus naik ke surga. Nah ini dia. Jadi ketika Bang Jagoto menyatakan bahwa itu konteksnya adalah konteks tentang baptisan, itu terserah Abang. Karena di dalam ini adalah ada kata kerja, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ada kata kerja lagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan di situ dibantu dengan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman.
Nah, jadi ya terserah Bang apa. Kemudian kata Abang, saya menyatakan itu adalah antikristus. Abang harus pahami bahwa dalam kitab pengertian antikristus itu, ya, dalam kitab kami ada pengertian antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah orang-orang yang menolak Yesus itu diutus oleh dan berasal dari Allah. Itu antikristus. Kalau saya pribadi tidak menyatakan itu antikristus, tetapi sebaliknya. Nah, ketika pun Abang sedang mengklaim saya seperti itu terserah kepada Abang, tetapi kami pribadi yang menyatakan kitab kami dalilnya itu antikristus itu lengkap, ajaran-ajaran palsu itu lengkap, dan kami mengimani akan hal itu. Artinya pengimanan itu kami imani bukan hanya sebatas kami percaya, tetapi di dalamnya ada logika yang sedang kami jalankan. Terima kasih, dikembalikan Kak Nora. Ya, silakan Bang Zuma. Di sini yang Kristen Deswa dengan Trivena dengan Bang Warga. Silakan abangku. Saya ya. Ya, silakan Bang. Oke, baik. Yang harus kita dudukkan di sini dulu ketika kita berbicara mengenai antikristus, kita harus kembali ke akarnya. Apa itu Kristus? Ada yang tahu nggak? Kristus adalah, ada yang bisa bantu saya? Yang diurapi. Apa yang diurapi? Orang, hewan, atau manusia? Sudah Zuma lanjutkan. Paham, paling jago. Enggak, saya tanya dulu. Kristus itu apa? Orang, hewan, manusia, malaikat, Tuhan, atau manusia? Itu dulu. Supaya kita tahu akarnya kesalahan Kristen itu di mana. Kristus itu apa? Siapa tahu Bunda Nora bisa jawab itu. Kristus adalah Yang Kristen jawab lah. Kalau saya jawab nanti dibilang apa? So tahu. Kristus pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu berarti Kristen. Beda dengan ya, itu Kristen. Kalau Kristus apa? Kristus itu Mesias atau orang yang diurapi. Pintar sekali. Jadi Kristus Mesias, Al-Masih, orang yang diurapi. Kita lihat kesalahan pertama. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ada kata Tuhan di kota Daud. Ini adalah terjemahan yang keliru. Sebenarnya terjemahan yang betul adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Nah, ini kesalahan yang dibuat sedemikian rupa, disengaja, sehingga yang lahir itu Tuhan. Yang lahir ini adalah orang yang diurapi. Itu dulu. Saya ulang pelan-pelan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Bang Zuma, sebelum lanjut, saya boleh bertanya dulu Bang Zuma. Silakan. Indikasi untuk menaikkan judul atau wacana ini alasannya apa? Karena Kristen itu antikristus. Terpujilah nama Tuhan kepada mereka yang telah berkata seperti itu. Oh enggak bisa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan. Yang mengurapi Yesus, Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yang diurapi manusia. Dan bukan hanya Yesus yang memiliki gelar Kristus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo pun Kristus. Kenapa mereka ini Salomo, Elisa, Harun, Saul dan seterusnya disebut Kristus? Karena mereka adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Mereka adalah Mesias.
Saya kasih data satu. 1 Raja-Raja 1:39. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Salomo diurapi. Kristus adalah orang yang diurapin. Salomo adalah orang yang diurapi. Salomo Kristus. Kenapa kemudian Salomo diterjemahkan kemudian diurapi, tidak diterjemahkan Kristus, hanya Yesus yang disebut Kristus? Kenapa? Karena di situ ada doktrin Yesus diinginkan untuk menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak ngerti tentang Al-Masih Kristus. Nah, kembali, kesalahan fatal terjadi ketika kemudian orang Kristen ini tidak mengerti Bibelnya sendiri. Ini kasihan. Coba kita lihat Tuhan. Ini konsep paganisme. Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu mustahil. Nomor 21 kemudian jelas. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Kalau Tuhan mustahil disunat. Tapi kalau manusia yang diurapi Tuhan disunat, wajib. Nah, ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh gereja. Maaf nih. Kebenaran harus diungkap nih. Jangan ditutupi. Jadi yang lahir adalah orang yang diurapi Tuhan. Pada hari ini telah lahir juru selamat, yaitu orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus adalah orang. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai orang yang diurapin. Jadi antikristus itu Kristen. Karena menolak Yesus ini adalah orang. Mulut Kristen mengatakan Yesus orang. Tapi coba lihat ke gereja. Siapa yang mereka sembah? Orang yang bernama Yesus. Mulut mengatakan Yesus manusia. Tapi praktik dalam keagamaan, Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Makanya dalam bahasa Yunani disebut planos. Apa planos itu? Pembohong. Apa pembohong itu? Penipu. Apa penipu itu? Orang yang berbicara mulutnya tidak sesuai dengan kenyataan. Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus yang telah diurapi telah datang sebagai manusia? Itulah si penyesat, itulah antikristus. Berani enggak orang Kristen mengatakan Yesus itu kemudian adalah orang yang diurapi yang datang ke atas muka bumi? Berani, Paman. Oke, sampai mana keberaniannya? Sampai mulut aja, Paman. Kok bisa? Yes, hari Minggu mereka berbondong-bondong menyembah manusia tadi. Artinya mereka mengakui dia manusia. Tapi pada praktiknya Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Makanya ada prinsip dalam akidah mereka, Yesus 100% manusia di mulut, tetapi dia juga 100% Tuhan di praktek. Inilah yang disebut planos, penyesat, penipu, pembohong. Dia mengatakan bahwa yang dijual ini adalah barang asli, tetapi dalam hatinya mengatakan enggak loh, ini imitasi loh, palsu. Mulutnya mengatakan Yesus manusia, tapi praktiknya dia mengimaninya, bahkan meneteskan air mata beribadah, menyembah kepada manusia Yesus. Munafik, pembohong, pendusta. Inilah yang disebut antikristus. Anti terhadap orang yang diurapin. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara apa arti Kristus? Kristus artinya orang yang diurapi Tuhan. Berarti yang lahir sebagai juru selamat di kota Daud itu adalah orang yang diurapin, bukan Tuhan. Demikian. Baik. Oke, terima kasih. Host, ini bisa ditanggapi? Kak Nora, monitor. Silakan Bang, silakan. Iya, terima kasih kepada Bang Zuma. Ya, kalaupun banyak sekali kata-kata yang tidak berkenan menurut saya ya, tapi itu dikembalikan kepada Bang Zuma lah. Tetapi bagi kami Kristen, Bang Zuma, ya sekali lagi saya katakan, tapi kami Kristen menyatakan bahwa kalau Bang Zuma tadi berbicara antikristus, justru di Alkitab kami pun, di dalil kami pun ada Bang Zuma terkait antikristus itu siapa.
Ya, antikristus itu dalam 1 Yohanes surat Yohanes pertama, Yohanes 1 ayat 18 ya, sampai Yohanes 2 ayat 18 sampai 27 itu sudah jelas dikatakan bahwa siapa sebenarnya antikristus itu, Bang Juma. Jadi kalaupun kata-kata Bang Juma sedang kalau dibilang kami Kristen adalah antikristus semua, itu terserah, dikembalikan kepada Bang Juma ya. Tetapi sekali lagi kepada yang saya katakan Bang Juma, bahwa yang Bang Juma ucapkan itu semua itu hanya sebatas pendukung dari ucapan Bang Juma supaya membenarkan Bang Juma, kata-kata Bang Juma. Bukan bukan arti dari firman Yesus itu sendiri gitu. Bisa Bang Juma, yuk artinya begini, Bang Juma boleh memahami kembali bahwa ketika kami mempercayai bahwa Dia adalah Tuhan, sekali lagi, dan terus saya ulang-ulangi lagi, tadi pun sudah saya ulang ya. Tadi saya sudah paparkan juga kepada Bang Arki ya. Bang Arki terkait kenapa kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan itu kan gelar akan kekuasaannya, kedaulatannya, haknya gitu. Kenapa kami katakan Dia Tuhan? Begitu. Jadi di situ dalam Matius proses kelahiran Yesus pun sudah di situ, bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Bang Juma pasti sudah paham hal itu. Dari runutan-runutan itu gitu. Maaf dipotong sebentar, sorry potong bentar, host saya permisi dulu ke belakang mau pipis, tapi jangan diturunkan ya, nanti saya ingin bertanya sama Bang Zuma Gurunda ya host ya. Ya, siap, lanjut. Ya, kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 1 ayat 3, firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman. Semua itu runutan itu berkaitan tentang ketuhanan Yesus. Gitu. Jadi kalaupun Bang Juma sedang menyatakan bahwa kami antikristus dengan konsep yang disusun Bang Juma, itu juga percuma bagi kami Bang Juma gitu. Karena kami benar-benar artinya dengan dalil-dalil kami itu menguatkan kami bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada juga firman Tuhan berkata. Kemudian ada lagi berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang memperoleh hidup yang kekal ini siapa? Yang berhak untuk memperoleh kehidupan yang kekal ini siapa? Yang memberikan. Insyaallah, syukran. Ya. Jadi subhanallah. Jadi kalau artinya Bang Juma sedang berbicara tentang konsep-konsep dan mengutip mencomot terkait hal itu, ya itu percuma bagi kami Bang Juma. Dan Bang Juma menyatakan bahwa Kristen itu adalah kitab kami ada beberapa kata-kata yang menurut saya itu tidak baik diungkapkan dan tapi itu Abang ungkapkan, itu dikembalikan kepada Bang Juma lagi begitu. Terima kasih. Dikembalikan. Oke, mohon izin teman-teman. Jadi gini, kalau Anda mengatakan Yesus adalah jalan, lantas Anda tuhankan, ibarat Anda menganggap jalan ke Monas itu adalah Monas, kekeliruan. Allah Subhanahu wa taala datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wahai nabiku, Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, lau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izal labtagau ila zil arsyil sabila. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di samping Allah sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Allah yang mempunyai arsy. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Yesus yang Anda tuhankan adalah jalan menuju kepada Tuhan yang memiliki tahta di arsy. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pemilik tahta tanpa melalui aku, Yesus. Ucapan Yesus ini untuk seluruh umat manusia? No. Ucapan Yesus ini hanya untuk kepada Bani Israel, pada Bani Israel yang menolak Yesus.
Mereka mengatakan kami ini adalah keturunan Abraham. Kami adalah keturunan Abraham. Kami pengikut Torah. Kami pengikut Musa. Apa kata Yesus? No, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub kalau kau tidak melalui aku. Karena aku diutus untuk kalian. Untuk Bani Israel, bukan untuk Islam, bukan untuk Kristen. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian saudara, ketika kita berbicara mengenai antikristus, mohon maaf, kebenaran harus ditegakkan. Meskipun itu pahit demi keselamatan. 1 Yohanes 2 yang Anda singgung tadi, harusnya Anda baca isinya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. 1 Yohanes 2 nomor 22 sampai 23. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah orang yang diurapin? Dia itulah antikristus. Saya nggak menyangkal. Saya beriman kepada Al-Masih. Justru orang yang menganggap Kristus sebagai Tuhan itu menyangkal Kristus. Karena Tuhan tidak pernah diurapin. Pencipta langit dan bumi tidak pernah diurapin. Yang diurapin itu adalah ciptaan. Daud, Salomo, Harun, Saul, Yesus. Dengan Anda mempertuhankan Yesus, berarti Anda membatalkan ketuhanan Tuhan yang mengutus Yesus. Karena Tuhan itu mutlak, wajib, absolut, cuma satu. Nggak boleh dua, apalagi tiga. Dialah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun anak. Dialah Tuhan satu-satunya. Bapa, Anda sangkal. Bapa, bukan kau satu-satunya Tuhan. Masih ada pribadi dua, Yesus dan juga Roh Kudus. Siapa yang menyangkal anak? Anak adalah utusan. Bukan, kau bukan cuma utusan, engkau adalah Tuhan itu juga. Disangkal dua-duanya. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Kalau kita mengaku Yesus sebagai utusan Tuhan, berarti kita mengakui Tuhannya. Ketika kita mengakui Tuhannya, kita mengakui utusannya. Itu yang harusnya. Tapi Anda menggabungkan antara Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Kekeliruannya itu di situ. Ini Bang Zuma, mungkin saya bisa tambahkan. Ya, silakan. Dasar dari, kalau misalkan Abang Zuma berbicara tentang kebenaran dalam Alkitab, Yohanes pasal 14, 16, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun engkau kepada kebenaran. Sudahkah? Yang saya tanyakan, Bang Zuma sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga berbicara tentang kebenaran. Yang kedua, Yesus telah, sabar Bang Zuma. Yesus telah mengklaim dirinya bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, Roh Kudus menuntun orang kepada kebenaran yang tadi telah diklaim oleh Yesus bahwa dialah kebenaran. Datang kepada Bapa harus melalui Yesus. Yang tadi Bang Zuma bilang jalan menuju surga, alamatnya surga harus melalui satu jalan. Yesus itu adalah jalannya. Jadi, pengurapan yang kami maksudkan, yang tadi dibilang Kristus itu, baik Salomo mengurapi Saul, Samuel mengurapi Saul, Samuel mengurapi Daud, Samuel mengurapi Salomo. Semua terjadi hanya untuk pendelegasian, pengesahan untuk menjalankan fungsi tugas sebagai seorang raja. Itu yang harus Bang Zuma catat. Jadi jangan asal bicara, menaburkan sesuatu, dan bahkan saya mohon maaf, walaupun saya harus menahan pahit, tapi Bang Zuma, kebenaran harus dinyatakan. Supaya jangan sampai kebenaran ini dikaburkan. Yang tadi indikasinya itu saja dulu. Roh Kudus akan menuntun orang kepada kebenaran. Yesus telah mengklaim dirinya adalah kebenaran. Sudahkah Bang Zuma dengan leluasa berbicara ini telah dipenuhi oleh Roh Kudus? Terima kasih. Tolong jawab satu itu dulu. Oke. Satu hal yang mesti saudara-saudara Kristen saya itu paham. Dan benar-benar paham. Bukan hanya sekedar mendengar lalu membuang begitu saja.
harus mendengarkan baik-baik. Roh Kudus itu pengajarannya hanya ada di Al-Quran. Tidak ada di Bible. Dalilnya di mana, Bang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul nazzalahu ruh. Aku bersaksi. Kudus. Ya, lanjut. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus min rabbik, dari Tuhanmu, bil haqq, menurunkan kemudian Al-Quran dengan kebenaran. Tidak ada Roh Kudus di Bible, tidak ada. Saya boleh taruhan, itu nggak ada. Baru yang tulisan Tolong Roh Kudus tunjukkan di kalau dalam ada Roh Bible Kudus ini di saya harus Bible, coret, silakan. buang, robek, atau gimana Bang Zuma? Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus di dalam Bible. Kalau ada, saya turun sekarang ini. Oke. Siap. Matius Silakan. itu Matius Saya setuju. 1. Matius Kalau tidak Silakan. mungkin Bunda Nora mau bantu Ustaz. Silakan. Itu Bang Zuma ada itu Matius 1 Silakan. di ayat 20 itu ada Roh Kudus. Silakan Anda bacakan ke saya. Sebab anak yang dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Itu Roh Kudus. Oke, baik. Terus ada dalam Bible kan? Maka silakan turun. Silakan original teksnya tunjukkan Saya saya. lagi tambah warga. Silakan warga original Tugas, teksnya sahabat saya dulu. tambah. Oke, Silakan. satu. Baru yang kedua. Tunggu, belum Bang Zuma. Iya, Yang kedua. silakan. Yang kedua Silakan. Bang Zuma. Iya, silakan. Yang Abang bilang tadi kami mentuhankan Tunggu Roh Kudus dulu. Yesus. Selesaikan Enggak, dulu Roh bukan. Kudus ini. Udah saya jawab, nanti ditambahi. Oke, baru yang Original kedua. teksnya mana? Baru yang kedua Bang Zuma. Dengar, Bang Zuma. Malu dia kan. Saudara malu. Enggak malu Bang Zuma. Coba tunjukkan kalau original teksnya. Silakan. Menghadapi orang-orang Silakan. seperti Bang Zuma itu aku sudah itu hal yang wajar Bang Zuma sedang ngomong maaf. gitu ya. Silakan Anda tunjukkan. Lah, Silakan. Saya apaan yang minta. bertunjukkan? Udah di situ udah dikatakan Roh Kudus. Apa dikatakan? Roh Kudus. Iya. Orang Kristen di luar Indonesia tidak kenal Roh Kudus. Anda saja yang di Indonesia ini karena melihat Al-Quran ada kata Roh Kudus, Anda ambil juga. Selayaknya Anda mengambil kata Alkitab, selayaknya Anda mengambil kata Allah. Silakan Anda tunjukkan Roh Kudus di Zuma, kitab mana? Yang pertama aku mau tanya, Abang bilang mengambil kata Allah, Abang bilang. Roh Kudus dulu selesaikan. Dari mana Abang tahu Kristen itu mengambil kata Allah, Bang? Lalu di mana sumbernya kata Allah kalau bukan dari Al-Quran? Bukan, enggak. Dari mana? Kristen dulu ada di Arab, Bang, daripada Muslim, Bang. Itu jawaban klasik untuk nipu. Bukan nipu, memang benar. Coba tunjukkan Justru, kitabnya orang iya. Kristen Arab yang ada kata Allah. Silakan. Kristen dulu yang ada di Arab, Bang. Silakan. Kristen dulu. Enggak laku Di jualan Arab itu, terasi di sini, enggak Muslim- laku. Bukan, Muslim Enggak laku itu jualan datang terasi di sini, enggak laku, Muslim Bang. itu ada Enggak di laku, abad mohon maaf. ke-6. Sedangkan Silakan Kristen di abad Anda pertama. tunjukkan kitabnya orang Begitu, Kristen. Bang. Silakan yang bahasa Arab. Jangan cuma jualan obat, jangan kayak pendeta di sini. Ya, jangan kayak pendeta. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Azuma. Ya, silakan Anda tunjukkan. Silakan Anda tunjukkan kata Roh Kudus dalam original teks dalam kitab saudara apa? Oke, di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya Nomor? ke-26. Ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Apa yang dikatakan di sana? Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Jadi yang kami artikan Roh Kudus atau Roh Allah adalah penghibur, adalah Roh kebenaran, adalah Roh yang menuntun kami untuk datang kepada Yesus, sebab Roh Kudus tidak bersaksi tentang yang lain, dia bersaksi tentang Yesus. Jadi dia dengar semua itu dari Yesus, dan Yesus itu mendengar semua itu dari Allah. Jadi dia tuh terkontrol, anggap dari pusat ke provinsi, provinsi ke daerah, seperti itu, Pak. Oke, hagios itu artinya apa, Ibu? Bapak artikan karena Bapak pakarnya sudah. Bapak Gurinda, Kak. Gurundu. Jangan emosi, tertahan emosi Saya nanti meledak. tidak, saya tidak emosi kan Gurinda, Iya. Gurinda atau Gurundu. Saya tidak tahu nama itu. Saya tahu saja Bang Zuma. Harusnya Anda panggil saya Maha Guru. Nggak usah terlalu Saya begitu tidak pakai Maha Guru. Kalau saya bilang Maha Guru berarti saya Jadi menuhankan di dalam kitabnya saudara, ya, yang ada itu adalah pneuma hagios. Pneuma itu di dalam Lukas 24 nomor 37 artinya hantu.
Jadi yes, harus jujur dong terhadap kebenaran. Pneuma itu artinya hantu. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka menyangka melihat hantu, padahal yang datang itu Tuhan. Oke, hantu di situ. Hantu di situ apa? Hantu di situ apa? Original teksnya? Saya hanya belajar Alkitab. Ya, inilah dia. Pneuma. Bahasa Yunaninya pneuma. Sedangkan Yohanes 14:26 di situ tertulis adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu suci. Hantu suci. Bang Zuma, terus indikasi Bang Zuma mengartikan semua ini maksudnya apa? Iya, Bang, tak ada ini kata kita Roh ada Kudus di dalam negara Bible itu, tak Kesatuan ada. Republik Indonesia. Yang Saling ada di menghargailah. kitab saudara itu hantu suci, Holy Ghost. Sampai Bang Zuma mengklaim bahwa orang Kristen adalah antikris. Yes, Itu adalah karena anti terhadap kejahatan. Yesus. Kejahatan terhadap suatu agama, Pak. Oh enggak. Bang, Kitab dengar saudara. dulu, Bang. Kitab Tolong, saudara tolong yang didengarkan, mengatakan itu, tolong bukan saya. didengarkan. Itu bahasa dari Bang. Lah, ini kitab saudara. Coba kita ukur. Ibu, kita ukur Ibu ya. Kita ukur Ibu ya. Ibu, saya ukur ya. Sebab banyak penyesat telah muncul. Ini penyesat Ibu, bahasa Yunaninya planos, pembohong. Planos adalah pembohong. Telah banyak kemudian pembohong muncul dan pergi ke seluruh dunia. Siapa pembohong itu? Yang tidak mengaku bahwa Yesus orang yang diurapi telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah si antikristus. Pertanyaan saya, apakah Ibu menganggap Yesus ini manusia? Manusia? Jawaban Ibu? Mulut mengatakan manusia. Prakteknya? Yesus adalah Tuhan. Apakah enggak pembohong itu? Ini Bang Zuma, seperti ini saya artikan menurut iman Kristen yang dimaksud dengan antikris supaya Bang Zuma paham, dalil. supaya mau berkoar-koar, Berdasarkan membagi dalil. jamu di mana-mana. Jangan asumsi Monggo, Pak. kebencian berdasarkan dalil. Tidak. Lah ini Saya kan tadi bilang begini, Bang. ini dalil, jangan kebencian, dalil. Arti daripada antikris menurut iman Kristen supaya kalau Bang Zuma mau pelajari. Saya belajar Bible, saya tidak belajar tentang kekristenan. Maaf, Bible Iya. yang saya pelajarin. Ya, seperti ini. Saya kasih tahu saja bocorannya menurut iman Kristen. Saya tidak suruh Bang Zuma masuk Kristen. Itu urusan Bang Zuma. Antikristus adalah orang yang mau menggantikan ketuhanan daripada Kristus itu sendiri, menganggap dirinya Tuhan selain Yesus, selain Kristus. Mana? Itulah yang dibilang Di anti mana? terhadap Kristus. Mana Anti dalilnya? terhadap Kristus, Bang. Mana Anti terhadap dalilnya? pengurapan. Ada dalil? Bang Zuma, Ada dalil? jangan salah mengartikan ini firman Alkitab. Ya. Saya butuh dalil. selalu mengingatkan kepada Saya Bang butuh Zuma dalil. bahwa Bang Zuma, iman kita berbeda. Kami Saya butuh didesain. dalil. Iman berbeda memang. Saya bukan penyembah manusia, Ibu penyembah manusia. Memang iman berbeda. Sekarang permasalahannya adalah antikristus itu diusir kan? Kenapa dia diusir ya? Karena dia pembohong. Dia penyesat yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia yang diurapin. Mulutnya aja yang mengatakan Yesus datang manusia. Coba lihat keyakinannya. Mate di dalam menuhankan Yesus. Pembohong. Lanos, Oke, penipu. itu dari Ustadz Zuma. Saya mau tanya tentang itu. Dalil. Bunda Nora aja hilang, Bunda. Dalil, Bu, dalil. Kita bicara dalil. Ya, saya mau tanya Bunda Nora dulu. Ini kan Bunda Nora host. Ya, silakan. Kemarin saya ada titip bahasa sama Pak Rocky Gersang sama teman-teman yang lainnya.
mengenai 2 Korintus pasal 3 ayat 5 untuk Bunda Nora. Mungkin Bunda Nora bisa jawab itu saja dulu sebelum saya mau tanyakan bahwa kenapa Bunda Nora harus mengangkat tema apa arti Kristus. Kalau tidak sempat belajar di Kristen, ngapain harus belajar di media ini? Apa arti Kristus? Ya Kristus Jadi, orang yang diurapin. sebelum jawab ini Bunda Nora ditujukan kepada Bunda Nora. Bukan Tuhan yang diurapin, tapi orang yang diurapin. Selayaknya Daud, Salomo. Cuman Kristen ini memang agak lain. Orang yang diurapin dianggap Tuhan. Ustadz, saya permisi sama Bunda Nora sebagai host untuk tolong dijawab 2 pertanyaan dari saya itu dulu. Silakan, Dinda Nora, silakan. 2 Korintus 2 ya? 2 Korintus 13 ayat 5. Ini surat Paulus untuk orang-orang yang di Korintus, bukan untuk orang Indonesia. Bukan untuk orang Indonesia ya. Bukan, Ya, coba ya. Anda baca. Surat Korintus itu untuk siapa? Bunda Nora mana? Hilang kah? Dinda Dari Nora. suaranya. Kenapa kak? Saya mau tanya, Bunda yang tercantik, sayang, selamat malam. Ya selamat malam. Ya kenapa kak? Saya mau tanya Bunda, mungkin Bunda bisa jawab saya dari pertanyaan saya di 2 Korintus 13 ayat 5 dulu Bunda. Ya coba dibaca dulu kak, biar saya tahu. Oke, ini nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Korintus ya Bunda. Di sini Saya dibilang bukan begini Bunda. jemaat di Korintus kak. Saya orang Iya. Indonesia kak. Saya mengerti. Oke, tapi ini bunyinya seperti ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Jadi pertanyaannya apa kak? Pertanyaan saya, mengapa Bunda tidak mempercayai bahwa Kristus Yesus itu berada bersama dengan Bunda sehingga Bunda tidak tahan uji sehingga meninggalkan iman di dalam Kristus? Oh, kalau saya kak, saya mengimani bahwa memang ada nabi-nabi terdahulu yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya Yesus atau Nabi Isa itu diutus untuk bangsa Israel kak, bukan untuk saya. Nanti kak sama Bang Zuma udah selesai jawaban saya. Yesus diutus untuk bangsa Israel di dalam surat Matius. Tolong dibaca ya kak ya. Oke. Iya. Baik. Berarti Anda dibilang begini Bunda, kalau kita tidak ada pada batu penjuru itu, kita akan menjadikan dia menjadi batu sandungan, bukan lagi jadi batu sentuhan. Itu saja Bunda. Terima kasih. Saya terima kasih buat jawabannya. Saya hanya ingin tahu saja, jadi tidak mengganggu terlebih ke dalam lagi, tidak mau intervensi. Maaf saya harus bertanya seperti itu. Tidak apa-apa kak. Lanjut dengan Bang Zuma. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau Bang Deswa Kristen kan? Ya silakan. Ya, Kristen, boleh bertanya Bang Juma? Silakan. Sebelumnya saya pamit turun dulu ya. Makasih semua. Iya, makasih. Oke, sama-sama kak. Dadah, malam. Aku mau tanya Bang Juma. Silakan. Kira-kira Sang Pencipta langit dan bumi di Al-Quran Abang sama nggak dengan Sang Pencipta langit dan bumi di Bibel kami? Kalau yang di kitabnya Yahudi sama. Yang ku tanya Bibel kami Bang Juma. Kalau yang ada di Bible Anda itu dewa, Theos, nggak sama. Oke Bang ya. Ya. Berarti Sang Pencipta langit dan bumi di Alkitab kami dengan Sang Pencipta langit di Al-Quran Abang tidak sama ya? Kalau yang ada di dalam kitabnya Yahudi sama. Di Bibel kami Bang. Kalau Bible Anda kan cuma perjanjian baru. Theos, dewa.